Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Azmi, akan menyampaikan materi 3 tentang Al-Quran dan Sunnah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk Islam masdar dengan makna Islam mal'ul. Lafal Al-Quran dengan arti bacaan, misalnya terdapat firman Allah Quran Surat Al-Qiyamah Surat 75 dari ayat 16 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qaranhu fattabi' qur'anah. Yang artinya, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Karakteristik Al-Quran. Yang pertama, lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Nabi tidak boleh mengubah baik kalimat apapun pengertiannya selain dari menyampaikannya seperti apa yang diterimanya. Yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Quran Surat Az-Zukhruf Surat ke-43 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Ariyal la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Yang ketiga, bahwa Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Adapun yang dihafal dalam hati, dibukukan dalam mushaf dan disebarkan ke seluruh negeri Islam bertubi-tubi tanpa berbeda dan diragukan di dalamnya. Selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu yang kurang lebih 23 tahun beberapa bulan, wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah yang merupakan 19 dari 30 dari Al-Quran. Surat dan ayat-ayat pendek dan gaya bahasanya singkat-singkat atau ijaz. Karena sasaran yang pertama dan utama para periode Mekah ini adalah Arab asli atau suku Quraisy dan suku Arab lainnya, yang sudah tentu mereka paham benar akan bahasa Arab. Mengenai isi surat atau ayat pada umumnya berupa ajaran atau seruan bertauhid yang murni, pure monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa secara murni, dan juga tentang pembinaan mental dan akhlak. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah atau ayat Madaniyah yang merupakan 11 dari 30 dari Al-Quran. Surah dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang dan lebar atau itnab karena sasarannya bukan hanya orang-orang Arab asli, melainkan juga non-Arab dari berbagai bangsa yang telah mulai banyak masuk Islam dan sudah tentu mereka kurang atau belum menguasai bahasa Arab. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada tauhid atau doktrin tentang kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekalipun Adam sebagai manusia pertama dan nabi pertama adalah seorang monoteisme atau muwahhid yang percaya kepada Tuhan dan mengajarkan tauhid kepada keturunan atau umatnya, namun kenyataan tidak sedikit manusia keturunannya itu yang menyimpang dari ajaran tauhid. Yang kedua, janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu mengikuti semua petunjuknya akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan akan mendapat khalifah atau penguasa di muka bumi. Sebaliknya, Allah akan mengancam kepada siapa aja yang ingkar kepadanya dan memusuhi Nabi Rasulnya, serta melanggar perintah-perintah dan larangan-larangannya, akan mendapat kesesaran hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ibadah. Tujuan hidup manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Az-Zariyat Surat ke-51 ayat 56. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan.
Jalan dan cara mencapai kebahagiaan setiap manusia yang beriman pasti bercita-cita ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan petunjuknya bahwa manusia menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, cerita-cerita atau sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita tentang para nabi dan rasul beserta umatnya masing-masing. Cerita-cerita tersebut diungkapkan oleh Al-Quran dengan tujuan sebagai berikut. A. Agar dijadikan pelajaran oleh umat Muhammad SAW bagaimana nasib orang yang taat kepada Allah dan bagaimana nasib umat yang ingkar kepadanya. B. Sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau agar Nabi dan sahabat-sahabatnya tetap berteguh hati atau tidak berkecil hati dalam menghadapi segala macam hambatan dan tantangan dalam menjalankan dakwah Islamiyah. Selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dari riwayat Aisyah. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasik dan mansuk. Sesuai dengan kemaslahatan, ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasik dan mansuk. Ketiga, turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih mengesankan dan akan lebih berpengaruh di hati. Selanjutnya, sunnah. Pengertian sunnah. Secara etimologi, al-sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Sebagai terminologi, al-sunnah adalah sebagai berikut. A. Menurut Profesor Dr. Andes Suparman Usman, al-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penempatan qauliyah, fi'liyah, dan takriyah Nabi Muhammad SAW merupakan penjelas bayan terhadap Al-Quran. B. Menurut Imam Subki dalam kitab Matan Jami Al-Jawani sebagaimana dikutip oleh Romli S.A., al-sunnah adalah sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kedudukan sunnah sebagai hujah. Argumentasi tentang kedudukan sunnah sebagai hujah didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, as-sunnah, ijma, sahabat, dan logika. Dalil tersebut sebagai berikut. 1. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul antara lain Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasula fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang kedua, di antara beberapa hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada kaum muslimin agar selalu berpegang teguh kepada sunnahnya adalah riwayat Imam Ahmad dari Abin Naj al-Irbad bin Syariah R.A. yang menceritakan bahwa Rasulullah memberikan nasihat kepada kita dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami bertanya kepada beliau, "Hai Rasulullah, tampaknya nasihat ini nasihat pamitan terakhir." Lalu Rasulullah menasihati kita, sabdanya, "Aku menasihatkan kepadamu agar kamu hanya takwa kepada Allah, taat dan patuh, biarpun seorang hamba sahaya memerintahkan kamu." 3. Ijma para sahabat. Bahwa selama mereka tidak mendapatkan ketentuan hukum suatu kejadian di dalam Al-Quran, maka mereka meneliti hadis-hadis yang dihafal oleh sahabat-sahabat dan tak seorang pun di antara mereka yang mengingkari sunnah Rasulullah apabila yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu dapat diyakini kebenarannya. Selanjutnya, fungsi sunnah hadis. Yang pertama, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Fungsi pertama dari hadis adalah menjelaskan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Penjelasan hadis terhadap Al-Quran itu berupa pengkhususan suatu yang umum. 2. Memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Fungsi kedua dari hadis adalah memperkuat ilmu hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi, dengan demikian, hukum suatu perkara itu sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Hadis itu menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi, dengan demikian, hadis secara independen menentukan hukum tanpa adanya sumber dari Al-Quran.
Selanjutnya macam-macam sunnah atau hadis. Dilihat dari segi bentuk, maka sunnah atau hadis diklasifikasikan ke satu, sunnah kauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Contoh sunnah kauliyah misalnya yaitu, sesungguhnya semua amal itu didasarkan pada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Misalnya hal-hal yang berhubungan tata cara pelaksanaan ibadah. Contoh berikut ini yang berasal dari Umar yang menjelaskan cara Rasulullah bertakbir dalam sholat. Adalah Rasulullah apabila ia hendak mengerjakan sholat, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua sisi bahunya, seraya bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Jika ia ingin ruku, ia lakukan seperti itu dan demikian pula ketika bangkit dalam ruku. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Rasulullah tersebut dan tidak menolak atas perbuatan atau ucapan para sahabat itu dipandang sebagai persetujuan beliau. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang disampaikan kurang lengkap. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.